Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Wulan Sari Subagio dengan NIM 2023-11039 dan bersama 3 rekan teman saya akan memaparkan materi mengenai Sistem Manajemen Energi ISO. Pengertian dari Sistem Manajemen Energi ISO 50001 adalah standar internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola dan meningkatkan kinerja energi mereka secara berkelanjutan. Standar ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam menggunakan energi lebih efisien, mengurangi biaya energi, serta mengurangi dampak lingkungan. ISO 50001 dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, baik di sektor industri, komersial maupun publik. Adapun tujuan dan manfaat ISO 50001 yaitu 1. Mengurangi penggunaan energi. Dengan menerapkan ISO 50001, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang tidak efisien dalam penggunaan energi dan menerapkan tindakan perbaikan untuk mengurangi konsumsi. 2. Mengurangi biaya operasional. Penggunaan energi yang lebih efisien berkontribusi pada pengurangan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. 3. Mendukung keberlanjutan lingkungan. Pengurangan emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya merupakan hasil dari pengelolaan energi yang lebih baik. 4. Meningkatkan citra perusahaan. Organisasi yang menerapkan standar ini dapat meningkatkan reputasinya di mata publik dan pihak-pihak terkait dengan menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan dan efisiensi energi. 5. Mematuhi regulasi energi. ISO 50001 membantu organisasi mematuhi regulasi dan kebijakan energi yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Prinsip utama ISO 50001. 1. Perencanaan energi. Untuk melibatkan identifikasi peluang peningkatan kinerja energi melalui audit energi, analisis data energi, dan pemetaan konsumsi energi. 2. Implementasi. Untuk menerapkan kebijakan tujuan, sasaran, dan rencana tindakan untuk mencapai peningkatan kinerja energi. 3. Pemantauan dan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran dan pemantauan berkelanjutan terhadap konsumsi energi, serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil. Dan yang terakhir, yang keempat, tinjauan manajemen. Tinjauan rutin oleh manajemen untuk memastikan sistem manajemen energi berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu adalah implementasi ISO 20001 di Indonesia. Implementasi ISO 20001 di Indonesia telah sangat populer, terutama di kalangan industri besar yang memiliki konsumsi energi tinggi dan terikat dengan kebijakan efisiensi energi serta mengurangi emisi karbon. Berikut adalah contoh studi kasus penerapan ISO 20001 di Indonesia. Saya mengambil studi kasus PT Unilever Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia sebagai bagian dari perusahaan multinasional yang berkomitmen pada berkelanjutan, mengadopsi ISO 20001 sebagai bagian dari upaya global perusahaan untuk mengurangi jejak karbon dan efisiensi energi. Penerapan standar ini difokuskan di pabrik-pabrik mereka yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun langkah implementasi yang dilakukan pada PT Unilever Indonesia yang pertama yaitu perusahaan melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen energi mereka dan mulai menerapkan teknologi hemat energi seperti sensor otomatis untuk lampu dan pemanfaatan energi terbarukan di beberapa fasilitas. Yang kedua, mereka juga mengembangkan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan untuk mendukung inisiatif efisiensi energi. Selanjutnya, adapun hasil implementasi ISO 20001 yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia yaitu yang pertama ada PT Unilever Indonesia melaporkan pengurangan konsumsi energi listrik dan air dengan penghematan biaya operasional yang sangat signifikan. Yang kedua, implementasi ISO 20001 membantu PT Unilever Indonesia mencapai target berkelanjutan global mereka.
yang dimana konsumsi energi berhasil dikurangi hingga 15% di beberapa fasilitas produksi di Indonesia. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada tantangan implementasi ISO 50001 di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Beberapa perusahaan, terutama yang berskala kecil atau menengah, mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap teknologi pemantauan dan manajemen energi yang canggih. Kemudian yang kedua, kebutuhan investasi awal. Biaya implementasi untuk sistem pemantauan energi, pelatihan karyawan, dan audit energi sering menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin menerapkan ISO 50001. Kemudian yang ketiga, kesadaran dan pemahaman. Meskipun ada peningkatan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi, banyak organisasi yang masih belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari penerapan ISO 50001. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sebelum dan sesudah penerapan ISO 50001 di PT Unilever Indonesia. Adapun beberapa aspek yaitu penggunaan energi, teknologi, kesadaran karyawan, pengolahan data energi, pengurangan emisi karbon, dan juga biaya operasional. Adapun penggunaan sebelum penerapan ISO 50001 yaitu tidak teroptimalkan teknologi lama, belum sepenuhnya efisien, terbatas, tidak terintegrasi, kekurangan signifikan. Setelah penerapan ISO 50001, penggunaan energi lebih efisien dan juga terukur. Teknologi hemat energi dan energi terbarukan. Karyawan lebih sadar dan terlibat dalam upaya penghematan. Pengolahan data terpadu dengan pemantauan real time. Emisi karbon berkurang signifikan dan penghematan biaya operasional karena efisiensi. Adapun kesimpulan yang kami dapat, yakni penerapan ISO 50001 ini di Indonesia menunjukkan hasil yang positif di berbagai sektor industri. Melalui standar ini, perusahaan PT Unilever berhasil mengurangi konsumsi energi, menurunkan biaya operasional, dan mengurangi dampak lingkungan. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang dari pengurangan biaya dan peningkatan citra lingkungan menjadikan ISO 50001 ini sebagai solusi yang layak untuk diadopsi oleh lebih banyak perusahaan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.